Perkenalkan, saya Syafar dari Hill. Di sini saya akan membuat tugas wawancara saya yang berjudul penyesuaian diri terhadap mahasiswa rantau. Dan di sebelah kiri saya subjek wawancara saya. Perkenalkan diri, Bang. Perkenalkan, nama saya Diva Sekianugrah. Di sini ingin minta waktunya sebentar, Bang, untuk melakukan wawancara terhadap di perantauan ini. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya perubahan perilaku saat merantau? Perubahan perilaku saat merantau, menurut pribadi saya sendiri ya wajar-wajar saja, karena perbedaan lingkungan baru itu sangat jauh perilakunya. Apalagi jauh dari orang tua dan sekarang berkuliah ataupun kerja, buat nyuba ilmu. Contohnya kalau lagi kuliah, kalau nyari kerja tuh mau cari nafkah ya begitu. Yang kedua, Bang, apakah Anda merasa perilaku Anda berubah saat di lingkungan baru ini? Kalau saya sendiri ya Apakah Anda merasa perilaku Anda berubah saat di lingkungan baru ini? ya, saya di lingkungan baru ini sangat jauh sih perubahannya, karena saya di sini lebih mandiri, ya mandiri. Yang ketiga, Bang, bagaimana tanggapan Anda tentang mengetahui perubahan perilaku di lingkungan ini? Tanggapan Abang untuk mengetahui perubahan perilaku di lingkungan ini? Ya biasa-biasa aja sih. Dan selanjutnya, Bang, apakah Anda sudah mempersiapkan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru? Ya, saya siap ini. Apakah siap? Saya sangat sudah siap, karena saya sudah memikirkan hal tersebut, karena saya akan berkuliah di suatu universitas, jadi saya harus lebih giat belajar, lebih mandiri. Itu aja. Dalam penyelesaian di lingkungan ini, ada tidak kesulitan yang Abang alami? Kesulitan yang dialami ya itu tadi sih, yang bangun pagi, karena biasanya tuh di kampung saya bangun kesiangan, karena di kampung tuh waktu itu lagi libur, pas pula lagi COVID, jadi ya mungkin udah terbiasa bangun kesiangan, jadi di sini tuh kayak agak susah bangun pagi. Tapi saya usahain bangun pagi terus. Selanjutnya, butuh berapa lama Anda untuk menyesuaikan diri di lingkungan ini? Berapa lama? Mungkin waktu dulu saya kesini agak lama sih saya menyesuaikan diri di lingkungan ini, karena mungkin saya belum terbiasa sama lingkungan di sini. Saya jadi agak susah dan lama beradaptasinya. Selanjutnya, apakah Anda nyaman saat penyesuaian diri di lingkungan ini? Ya sejauh ini saya merasa nyaman, apalagi tinggal di kos ini. Jadi walaupun sendiri saya sangat nyaman tinggal di sini, karena di suasananya agak sepi dan adem, dingin, jadi ya nyaman-nyaman aja. Sejauh mana
Anda merasakan kenyamanan di lingkungan ini? Mungkin Sangat jauh atau kayak mungkin karena terlalu nyaman, itulah yang buat saya agak menjadi malas buat nyari makan, buat keluar lah. Soalnya udah terlalu nyaman di kos ini. selanjutnya, apakah Anda menemukan kendala bila melakukan kenyamanan di lingkungan ini? Kendalanya itu malas. Jadi saya kalau makan tuh suka telat. Ya itu aja sih. Jadi Tapi keluar kalau kos jarang berarti. ya keluar kos agak jarang sih mungkin karena terlalu nyaman. Selanjutnya, bagaimana Anda melakukan adaptasi di lingkungan ini? Melakukan adaptasi, ya mungkin saya kan dulu tinggal waktu SMA dulu saya di asrama, jadi mungkin agak beda dari yang di asrama sama yang di sini. Jadi saya kayak butuh lebih cara beradaptasi ya ke lingkungan yang ini. Selanjutnya, adaptasi seperti apa yang kamu lakukan ketika merantau ini? Adaptasi ya seperti Sering-sering ke kos atau tetangga kos menyapa. yaitu menyapa, dan kalau ada kesempatan abang-abang kos ini ngumpul, saya ikut ngumpul bercerita tentang keluh kesah yang ada di perkuliahan atau di kos, ya begitu. Selanjutnya, bagaimana pertama kali Anda beradaptasi di rantau ini? Pertama kali saya beradaptasi, saya diam-diam di kos saja. Mungkin saya agak malu dan segan ngumpul sama abang-abang yang di kos ini. Karena baru awal ke Ya, kos. karena baru awal, barangnya penghuni baru di sini gitu. Selanjutnya, apakah Anda merasa kecocokan saat tinggal di rantau ini? Ya, saya cocok di sini karena orang-orangnya Baik, saling sapa. saling sapa. Tapi ada juga sih kadang-kadang warga di sini kalau saya sapa tuh kadang nggak disapa baliknya atau cuek. Tapi tidak apa-apa sih, karena saya kan baru juga di sini, jadi orang tuh mungkin kayak mengenalnya saya ini bukan orang sini. Selanjutnya, dalam melakukan kecocokan, kesulitan apa yang Anda rasakan? Merasa sulit nggak melakukan kecocokan di lingkungan ini? Tidak sih, tapi mungkin bertahap juga, Butuh waktu. juga beradaptasi, nggak langsung bisa beradaptasi. Selanjutnya, di saat Anda melakukan kecocokan, adakah teman yang mendukung? Banyak, mungkin ada abang-abang kos di sini, ada kawannya, jadi dia kenalin saya ke kawan dia, perantaranya abang kos. Apakah ada kesulitan? Selanjutnya, apakah ada kesulitan saat keterbukaan di rantau ini? Kesulitan saya tidak ada sih, soalnya saya selagi masih bisa diceritakan saya ceritakan, dan saya tahu batasnya juga. Selanjutnya, apakah Anda siap untuk melakukan keterbukaan di lingkungan ini? Saya sangat siap, tapi kalau menyangkut tentang keluarga, ekonomi saya kurang sih. Intinya pribadi banget. Ya, pribadi saya kurang. Saat di rantau, apakah Anda melihat keterbukaan teman sekampung Anda? Mungkin ada, tapi saya kurang tahu itu, soalnya
teman sekampung saya agak jauh sih dari kos saya ini, jadi saya tidak tahu juga. Kurang bertemu. Jarang bertemu juga. Jarang bertemu. Selanjutnya, apakah Anda merasakan dukungan sosial di lingkungan ini? Dukungan sosial? Dukungan sosial ada. Contohnya itu kalau saya naruh sampah di depan kamar kos, terus ditegur sama bapak kosnya, disuruhnya buang ini ke TPA. Jadi saya buang ke TPA. Itu dukungan sosial. Selanjutnya, apabila Anda merasakan dukungan sosial, bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya bagus-bagus saja. Mungkin itu baik juga buat kita. Selagi itu baik, diikutkan. Ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah diberi kepercayaan di daerah ini? Diberi kepercayaan daerah ini. Ya pernah sih sama bapak kosnya. Soalnya kan saya kan tinggal di kamar kos dia, jadi dia nyuruh Mengontrol merawat kos. dan mengontrol kamar kos ini. Selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan diri di lingkungan baru ini? Menyesuaikan diri dengan lingkungan ini ya seperti biasa, saya menyapa orang tersebut, dan Masuk. kalau ada kesempatan saya kumpul sama orang tersebut, Nongkrong. nongkrong, cerita-cerita. Selanjutnya, apakah pengaruh besar yang Anda rasakan dalam menyesuaikan diri ini? Pengaruh besar. Ya di sini saya lebih mandiri dibandingkan Di rumah. saya di rumah, karena mungkin jauh juga dari orang tua, dan ya itu, jadi saya lebih mandiri lah di sini, karena bangun pagi sendiri tanpa dibangunin, terus sholat tanpa disuruh lagi, ya makan juga. Selanjutnya, apakah Anda pernah mempengaruhi teman sebaya untuk menyesuaikan diri di rantau ini? Pernah. Waktu mungkin kemarin tuh ada tuh, saya mau pergi Jumatan. Iya. Jadi mengajak kawan. Nampak teman-teman kos nih masih di kamar, masih belum mandi, jadi saya ajaklah mereka Jumatan. Selanjutnya, dalam lingkungan ini, apakah Anda pernah memanfaatkan fasilitas umum di lingkungan ini? Ya seperti masjid, lapangan voli di depan kos. Karena suka olahraga juga ya. Saya juga olahraga. Ya. Selanjutnya, tempat apa yang sering Anda manfaatkan di sekitar ini? Ya lapangan voli sama masjid. Karena masjid tempat ibadah juga ya. Ya. Selanjutnya, selama Anda memanfaatkan fasilitas umum, ada nggak orang yang menegur gitu? Sejauh ini saya menggunakan fasilitas umum tidak pernah sih ditegur, karena saya tidak pernah melanggar aturan di Daerah sini. tempat tersebut, tempat umum tersebut, tempat fasilitas umum. Selanjutnya, dalam lingkungan ini, apakah ada hal yang membuat Anda stres? Sejauh ini saya belum pernah merasakan stres. Mungkin ada suatu ketika saya dikasih tugas sama dosen yang begitu banyak dan sangat yang sangat berat, seperti cerita-cerita abang-abang saya. Mungkin kalau saya masih bisa menghandle, mungkin saya tidak akan stres. Tapi kalau abang saya itu mungkin tidak bisa handle, jadi dia bilang dia stres gitu ya, dikasih tugas yang sangat berat sama dosen. Jadi kepikiran terus ya. Ya, pikiran terus. Dan selanjutnya, apabila
Anda merasakan stres di lingkungan ini, bagaimana cara Anda mengatasi? Karena saya belum pernah mengalami stres, jadi saya tidak tahu caranya. Mungkin ada satu cara, kata abang saya tuh ya healing atau pergi jalan-jalan Keliling kota. ya, keliling kota Pekanbaru ini lah. Selanjutnya, tantangan apa yang paling berat yang Anda rasakan di rantau ini? Tantangan berat ya itu tadi yang Susah bangun pagi. bangun pagi, yang terus beli makan keluar, itu sih. Selanjutnya, saat di rantau, apakah Anda merasa berhasil saat mengelola waktu dengan baik? Kalau menurut pribadi saya sendiri, saya kurang bisa nge-handle Waktu. waktu tersebut karena saya orangnya agak pemalas, jadi ya itu susah nge-handle. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengelola waktu dengan baik? Waktu dengan baik ya mungkin tinggal membiasain diri saja sih. Contohnya kalau bangun pagi tuh bangun pagi tepat waktu gitu, terus pergi kuliah tuh harus tepat waktu juga. Jadi mungkin karena besok tuh udah terbiasa, jadi ya biasa aja, jadi gitu. Seperti begadang dikurangi ya. Begadang pagi saya sering begadang juga sih. Selanjutnya, dalam mengelola waktu, kesulitan apa yang Anda rasakan? Ada tidak kesulitan saat mengelola waktu? Ya kesulitannya yang malas tuh kesulitan terberat saya, karena kalau udah malas tuh udah malas buat lakuin apapun lagi. Contohnya tuh misalnya jam 1 siang ini saya mau pergi makan, terus jam 4 main voli, olahraga, terus nanti tuh udah jam 12 tuh saya mulai malas, jadi makannya tuh ditunda, main voli atau olahraganya jadinya nggak jadi ya karena malas lah. Selanjutnya, dalam merantau ini, apakah di sekitar Anda pernah mengajak bercerita? Ya sering, malahan kadang saya sendiri pas orang tua lagi ngumpul, diajaknya saya ngumpul sama orang tua ya itu. Selanjutnya, dalam berkomunikasi satu sama lain, hal apa yang membuat Anda tidak suka? Mungkin kalau komunikasinya agak membahas tentang keluarga atau pribadi saya sendiri, nah itu saya kurang suka. Dan apalagi kalau teman saya itu agak toksik orangnya, jadi saya kurang suka toksik. Yang selanjutnya, kesulitan apa yang Anda alami untuk menyapa di sekitar Anda? Kesulitan saya tidak ada kesulitan sih. Kalau saya menyapa tuh sering disapa balik, tapi ada juga yang tidak menyapa, tapi ya namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Berarti orang-orang di sekitar sini memang baik-baik banget. Selanjutnya, dalam menjalani anak rantau, bagaimana pendapat Anda dalam menjalani anak rantau, bagaimana pendapat Anda adanya perbedaan cara menghargai? Sejauh ini saya beradaptasi dengan lingkungan baru ini, tidak pernah sih yang namanya beda cara menghargai. Jadi saya tidak tahu cara menanggapinya. Selanjutnya, di sekitar Anda tinggal, apakah Anda pernah merasakan beda cara menghargai? Ya itu tadi, tidak pernah yang namanya itu saya di beda cara menghargai. Jadi saya tidak tahu itu. Selanjutnya, hal apa yang tidak Anda sukai dalam beda cara menghargai? Anda tidak kayak
oh orang ini kayak gini dia sifatnya. Beda cara menghargai. Tidak sih, selagi orang itu menghargai saya Tetap menghargai dia kan. tidak menghargai balik. Dan saya tidak akan merasa tidak suka sama orang itu selagi dia menghargai saya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda jika Anda melihat perbedaan status sosial? Perbedaan status sosial bagi saya tuh tidak ada bedanya, soalnya semua manusia di atas dunia ini Sama semua derajatnya. ya, sama ya sama aja semua. Selagi orang itu masih mau berteman ya saya mau berteman gitu. Selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan perbedaan status sosial ini? Pernah nggak membedakan status sosial orang itu? Kalau saya sama sekali tidak pernah, karena saya tahu batasnya berkomunikasi itu, apakah orang itu sakit hati sama saya atau sebaliknya gitu. Jadi saya tidak pernah sih membedain status sosial. Lanjut, dalam merantau, apakah Anda pernah merasakan kesusahan dalam berteman karena adanya status sosial ini? Tidak pernah sih. Memang tidak pernah. Selanjutnya, dalam lingkungan tempat tinggal, pengaruh besar apa yang Anda rasakan? Tempat tinggal, Ada nggak pengaruh besarnya yang dirasakan saat di kos ini? ya pengaruh besarnya waktu nyuci baju sendiri. Biasanya Biasanya dicuci ya. dicuciin kalau di rumah. Kalau di sini tuh saya nyuci sendiri. Kadang ada waktu malesnya juga, baru saya laundry. Nah, itu. Selanjutnya, berapa lama Anda bisa terpengaruh di lingkungan tempat Anda merantau ini? Berapa lama Anda bisa terpengaruh di lingkungan tempat Anda merantau ini? Saya terpengaruh ya cukup lama sih. Tapi kalau pengaruh buruk tuh saya Tidak mengikuti tidak ya. mengikuti. Karena mungkin jarang keluar kos, jadi pengaruh lingkungan ini kayak dikit dapatnya ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang memberikan pengaruh besar terhadap Anda? Pengaruh besar itu dari dulu sih saya bertemu sama itu, yaitu ayah saya yang menyuruh saya belajar yang giat, terus yang rajin, harus mandiri, disiplin biar berguna di masa depan. Lanjut, saat Anda merantau, pengaruh budaya apa yang paling terlihat di lingkungan ini? Ada nggak pengaruh budaya kayak pakaiannya? Ya pengaruh budaya kayak pakaian tersebut. Kalau cewek-cewek kan pakaiannya agak minim, jadi saya kurang suka. Jadi terus ada juga abang-abang kos, orang-orang di sini itu sering minum alkohol, jadi sering diajak juga, tapi saya tidak mau. Berarti yang paling terlihat itu kayak berpakaian sama minum alkohol ya? Ya, Selanjutnya, apakah ada niat Anda untuk mengikuti perubahan itu? ya tidak sama sekali, karena saya tidak suka. Oh, jadi kayak kalau bisa menghindar, dihindarkan berarti ya? Dari Selanjutnya, bagaimana dapat Anda melihat teman pengaruh ke budaya saat di lingkungan ini? Bagaimana nanti melihat teman kayak cewek berpakaian seksi, kalau cowoknya minum keras, pendapatnya kayak gimana? kalau pendapat saya, kalau selagi teman saya itu tidak merugikan saya, ya biar aja. Tapi saya
ngasih tahu yang terbaik buat dia. Dimana kalau pengaruh gitu-gitu tuh kurang baik buat dia, seperti itu berpesona aja gitu. Ya, aura itu buka. Jadi itulah video wawancara pada judul penyelesaian diri mahasiswa rantau ini. Terima kasih banyak Ang. Ya, sama-sama. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus pakai apa bro? Iya, Iyo, kalau gini pakai kakak dia bawa bawa. iyo.